Selanjut kitab kedua, okay. Walaqad ja'atir rawiyah ar-rawiyah, okay. Walaqad ja'atir rawiyatu anhu an rabbih jalla wa azza annahu qala li Musa alaihi salam idza ra'aital ghina muqbilan fakul zanbun ujilat uqubatuhu wa idza ra'aital faqra muqbilan fakul marhaban bi syiaris sholihin. Walaqad ja'at, dan sesungguhnya datang, ya, ar-rawiyatu, yakni ar-rawiyah, perawi, anhu, daripadanya, an rabbihi, dari Tuhannya, jalla wa azza, ya. Annahu qala, bahwasanya Allah SWT berkata li Musa, kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Jadi Allah langsung berbicara kepada Nabi Musa. Apa manik dari Allah? Idza ra'aital ghina, apabila engkau melihat orang yang kaya, mukbilan, datang, pakul, maka katakanlah, zanbun, dosa, ujilat, disegerakan, ukubatuhu, siksanya. Ini kalam berasal dari Allah, disampaikan kepada Nabi Musa. Wahai Musa, jika engkau melihat orang kaya datang, maka katakan apa? Zanbun ujilat ukubatuhu, dosa telah disegerakan siksanya. Lemunarak dengan sugih datang, katakanlah sesungguhnya dosa disegerakan siksanya. Ini menunjukkan ada hikmah, ya, ada ancaman yang perlu kita perhatikan, terkhusus bagi orang-orang yang punya harta benda. Kembali dengan berduit harta benda, siksanya disegerakan oleh dunia. Karena kita tahu pengaruh daripada harta benda ini luar biasa. Misal contoh, ya, dengan adanya harta benda, kekayaan bisa membawa kepada kehancuran. Apakah kehancuran nilai keluarga atau kehancuran nilai diri, kesehatan. Misal berduit kepeng luwek, banyak keluarga hancur, pisah lantaran arah harta benda. Misal duit harta benda selepuk milen beli, selepuk milen nikmati, selepuk milen celut barat ni, akhirnya selingkuh, perzina dan lain sebagainya. Akhirnya hancur, siksanya didahulukan, disegerakan oleh dulu. Belum lagi dengan adanya harta benda, selepuk arak, kepeng, beli minuman khamar, beli narkoba, pergi ke tempat-tempat hiburan, sehingga tak sadar dengan harta itu membinasakan dirinya, kesehatannya, membinasakan kehormatannya, ya. Dan juga dari harta benda itu mendatangkan stres, ya, kekhawatiran. Luik kepeng, dan setelah, dan sehabis, seandainya telah, seandainya lebih, susah terus. Nikilah. Sehingga Imam Ali karamallahu wajhah ketika ditanya lebih mulia mana ilmu dengan harta, tentu beliau menjawab ilmu. Apa sebab? Karena ilmu adalah pewaris Nabi, warisan Nabi, sedangkan harta warisan korun. Nah, ilmu adalah menjaga kita, sedangkan kita yang menjaga harta. Ilmu kalau kita pakai bertambah, sedangkan harta kalau kita pakai habis. Kemudian 1.000 kantong kedu habis. Lagu lamun ilmu lamun tekedu, maka akan bertambah ganjaran pahala-pahala. Nikilah harta benda, ya. Disebut dalam riwayat ini bahwa ketika ada orang kaya datang, fakul zanbun ujilat ukubatuhu, dosa disegerakan siksaannya.
tentu niki bagi dengan sedik manfaatan harta benda. Lagu lamun manfaatan harta benda ya aman. Niki. Wa idza ra'aital faqra, dan apabila engkau melihat kefakiran atau orang yang miskin, mukbilan datang, lamun baru dengan sugih datang, naneja siksaannya disegerakan. Lamun datang dengan miskin, fakul maka katakanlah marhaban bi syiari sholihin, selamat datang dengan ciri-ciri orang yang soleh. Nah, datang dengan miskin, katakanlah neja selamat datang ciri-ciri orang yang soleh. Yo, kembali dengan miskin disebut ciri-ciri orang yang soleh, tentu kemiskinan yang dihadapi dengan kesabaran. Arak dengan fakir, dengan miskin lagu sabar, terima diri bahwa niki adalah ketentuan dari Allah dan tidak pernah mengeluh. Ya, alamun wah sabar, lamun wah hendak mengeluh, lagu tetap berusaha, tawakal. Nikilah ciri daripada orang yang soleh. Lagu makin arak datang dengan fakir, lagu sifat dia sabar, ia mengeluh, andai jerin ciri-ciri orang yang soleh. Tergantung Nabi arah sifat. Orang kaya tidak selamanya selalu hina. Lamun terbaca-baca kitab niki, mau terbaca kitab niki salah doang dengan sugih. Tetapi dalam sisi yang lain, lamun terkedu, lamun termanfaatan harta benda niki di jalan sesuai dengan petunjuk Allah. Wa in syi'ta, dan jikalau engkau ingin, iktadaita, ikutlah engkau bi sahibir ruhi wal kalimah, yakni terhadap pemilik ruh dan kalimat. Siapa maksudnya? Isa bin Maryam, yakni Nabi Isa, anak laki dari Maryam. Jadi ini dimuliakan Nabi Isa. Kalau umat yang sangat memuliakan Nabi Isa, yakni hanya agama Islam, karena di dalam keyakinan agama Islam menempatkan bahwa Nabi Isa itu di statusnya, di posisinya sebagai seorang manusia. Nah, ketika Nabi Isa yang statusnya manusia diangkat kedudukannya sebagai Tuhan, maka tentu pasti Nabi Isa akan kecewa lah. Tak layak seorang manusia biasa diklaim, dianggap sebagai Tuhan, maka pasti akan marah, maka kita umat muslim yang menghormati kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Fa innahu, maka sesungguhnya Nabi Isa kana yaqulu, adalah ia berkata. Ajarin perkataan Nabi Isa niki perlu kita ambil sebuah pelajaran kaitan dengan perjalanan kehidupan beliau. Satu-satunya manusia paling miskin di dunia adalah Nabi Isa alaihissalam. Pakaian yang dia miliki hanya pakaian yang melekat di tubuhnya. Terus tempat tinggal dari gua ke gua yang lain. Makanan denara, segala macam denara. Apa kata beliau? Idami alju'u, laukku, lauk paukku alias kandukku adalah alju'u, lapah. Ini kan membingungkan. Kanduk adalah lapah. Nabi makna lauk niki biasa sesuatu yang membuat kita senang mangah, menarik kanduk kan demen. Tetapi Nabi Isa alaihissalam, beliau lauknya adalah lapar, menunjukkan makna bahwa ada kesederhanaan. Iya, wah dengan nikmat makan lah menarik kanduk, itu lapah nu ajari nikmat. Kesederhanaan. Nah, kedua, pengendalian diri. Ketika ada orang
senang makan dengan makanan lauk pauk yang bervariasi, bergizi, mahal segala macam, tapi Nabi Isa bukan itu lauknya. Ya lapah itu sudah mendatangkan kenikmatan untuknya. Sehingga kalimat niki menunjukkan makna bahwa laukku adalah lapar adalah pengendalian diri, ya, dari Nabi Isa alaihissalam. Wa syi'ari al-khauf, ya, dan simbolku, ciriku atau tandaku, simbol, ya. Al-khaufu adalah takut, ya. Jadi takut sebagai identitas spirit, identitas spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Simbol seorang muslim sejati itu ada rasa takut, tentu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan ancaman Allah, takut akan murka Allah. Ini simbol, ya. Terus makna takut yang kedua sebagai pengingat keterbatasan manusia, ya, sehingga terus berjuang. Artin ndak sa teri londara napiaran sakit bu dek temuk runguk seninana keluarga akhir berusaha untuk kita menjaga kesehatan. Misal bermonton dasa teri, takut ajarin untuk menjaga napiaran ada ndak teri tumpah. Niki nggih. Niki makna walibasi as-suf, ya. Adapun pakaianku adalah as-suf, yakni kain wol, ya. Jadi salah satu kenapa disebut tasawuf atau sufi, salah satunya adalah terambil dari kata suf, yakni wol, ya. Karena orang-orang sufi terdahulu dia memakai baju dari wol, kulit, okay, sebagai bentuk kesederhanaan, ya. Tetapi pakaian ini menunjukkan bahwa pertama kain ini kesederhanaan, ada kerendahan hati, ada ketahanan, ada kenyamanan ketika menggunakan pakaian itu. Wasolai Wasiroji, berarti niki wasolai pisitai asamsu, tambahan berarti arasan di arah. Wasiroji al-qamaru, dan lampuku adalah al-qamaru, bulan. Biasa dengan ada yang solah balik ni macam meruan dila-dila, sekian watt sak menit model sak macam ni tu ila atas macam potongan. Alamun Nabi saja dikanggu macam meniruan bulan wajari siroj, lampuku, menunjukkan bahwa ayo diarak balik saat dia runguk lalu. Wadabati rijlai, ya, dan tungganganku, ya. Adapun tungganganku adalah rijlai, yakni dua kakiku. Amparan motor nade, sepeda nade, apalagi mobil, apa tungganganku naik. Ya bukan paling miskin Nabi sengket jabu ikuti wanita. Jauh kembembe makin kedu naik lah susah. Nikilah ruan sekelas Nabi yang dimuliakan oleh Allah. Barak nikilah ruan penghidupan. Bu makin tiang pelonggo sami dek terjadi Nabi, keluarga Nabi dek sifat jauh lah, sekedar lampak doang berat. Apalagi makin lah paping doang membelai, okay. Terus mulai betu-betua padang pasir. Anikilah ruan perjalanan ruan kehidupan orang-orang sak solah. Ayo bu telarang mengeluh. Seandainya pun diberikan sakit, like Nabi sak super sakit sampai 17 tahun, sampai dalam sebuah riwayat daging telang dimakan oleh penyakit. Lego si sabar. Nah makin pira jelo, pira bulan, pira tahun sakit bulan sampai terlupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan lain sebagainya. Wa ta'ami, dan adapun makananku, wa fakihati, dan buahku, ma ambatatil ardu, ya, apa yang tumbuh di bumi. Pokoknya selaku gitu. Abita wa laisa li syai'un, ya, di apa kenane sore hari atau di malam hari, ya, tidak ada bagiku syai'un sedikit pun. Pas elek malam na dek berdoa kena pinapi. Wa asbaha wa laisa li syai'un, dan pada pagi hari tidak ada sesuatu atau tidak ada sedikit pun bagiku, milikku. Datang ke malam nadi ke mau date, datang pagi dinara ke date masih di arak berdeka apa-apa. Saat pagi nadi, malam nadi. Walaysa alal ardi, dan tidak ada di atas bumi ahadun seorang pun agna minni, yang lebih kaya dariku. Padahal nadik ke malam, nadik harta, nadik date, nadik mau, nadik nikmati, lagu beliau agna minni. Tidak ada seseorang pun yang lebih kaya dariku, berarti beliaulah orang yang kaya. Sebab makna kaya niki ani kaya hati, gitu. Namun kaya harta benda lagu sempit ate, miskin wah. Meskipun triliunan budin kepeng lagu ate miskin, tetap mitih, padahal dia lebih searak berduin. Tapi meskipun harta secara zahir sekedip, lagu aten sugih, maka dia nikmati, dia tawakal, dia serahkan kepada Allah, dia nikmati. Nah, itulah orang yang kaya sesungguhnya. Sesuai dengan sabda baginda Rasulullah dari dalam luwih hadis bahwa kaya yang sebenarnya adalah kayanya hati. Nah, inilah nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk, mudah-mudahan bisa memberikan ketentraman dalam hati sewaktu-waktu arak ruan permasalahan kehidupan. Karena yang sampean seandainya arak datang musibah masalah sampai mengeluh, sampai merasa paling berat ujian yang Allah berikan, sekali waktu lihatlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lihatlah Nabi Isa, lihatlah nabi-nabi yang perjuangannya luar biasa. Sekelas Nabi Muhammad paling mulia, ketika pergi ke Taif untuk berhijrah, ternyata dilempar sampai berdarah baginda Rasulullah. Nabi Isa harta ndek arak, ndek man Nabi Ayub sakit luar biasa, ndek man Nabi Yakub diuji dengan berpisah puluhan tahun dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf teruji, terpelewas, terteteh jok sumur isi sematon lah, segedap-gedap sematon dek sampai terteteh sumur. Nabi Yusuf terteteh terjual jok Mesir. Nah, ini lah perjuangan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sehingga untuk mendapatkan kemuliaan dunia gampang, tinggal melakukan kebaikan, kau tampakkan kebaikan, terpuji isi dengar. Tapi ketika kau mulia, ingin mulia di sisi Allah, siap-siap untuk dihina oleh makhluk. Dihina oleh makhluk tapi dimuliakan oleh Allah. Biar terpelek daripada terpemulia isi makhluk, lagu terhina isi di sisi Allah. Mudah-mudahan terhina, terpemulia isi di sisi Allah, sehingga dengan sebab Allah memuliakan kita, maka makhluk yang ada di dunia ini pun juga akan memuliakan kita. Lemat sambung.